Al-Mu'minun 24, An-Nur 25, Al-Furqan. Ulang tahun nih Al-Furqan. Furqan itu iso beda nih. Setelah itu baru kamu bisa Asy-Syu'ara ke-20. Nah, Syu'ara itu kan ya apa penyair. Enggak serius-serius. Ya. Oke. Jadi inti sholat itu ingat. Produknya apa? Produknya itu tercegahnya diri dari perbuatan keji dan mungkar, dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29 ayatnya 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. 29:45. Inti sholat itu ingat, fungsinya tercegahnya diri mukmin dari perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah wa wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita masuk pada materi yang ke-89 ya, 89 itu apa? Al-Fajr ya. 90 Al-Bal dan seterusnya. 89. Saya ingin mengulangi ya, karena ada yang mengingatkan, kan sering usil itu loh, usil di yang kita ini kadang berinteraksi dengan masyarakat ya. Sholat di masjid itu kan mesti bertemu dengan orang. Ya, tapi kalau sholat kan bawa HP. HP itu kan tak taruh di depan. Ya ada aja yang usil baik sih, bukan usil, menurut saya sih baik. Lalu dikomeni sholat berkiblat kepada HP. Sholat berkiblat kepada HP, artinya rodok-rodok enggak. Maka saya gini, lagi-lagi kaji kita ini kaji tasawuf, jadi orang-orang kayak begitu kamu jangan ikut begitu. Sholat itu urusanmu dengan Allah. Kalau ada orang lain sholat seperti apa, ya kamu jangan gampang sok bagaimana gitu ya. Apa enggak boleh mengingatkan? Boleh mengingatkan, boleh. Tapi orang syafai, orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, itu mengingatkan itu dimulai dari dirinya sendiri. Apakah saya mengingatkan ini oleh karena dorongan nafsuku yang belum terkendali sehingga ada kebencian atau mengolok dan lain sebagainya? Ammarah bisu, dorongan untuk melakukan kejelekan, wujudnya lawamah, celaan atau apalah namanya. Lawamah itu kan pokoknya ekspresi. Tapi kalau ammarah bisu itu di dalam. Ketika diekspresikan namanya lawamah, mencela. Atau karena dorongan iman, ilmu, nikmat dan takwa. Kalau dorongan nafsu alias kamu masih ada rasa benci, jangan, itu kan. Kalau dorongan iman itu kamu kasih, kamu sayang. Dorongan ilmu, kamu tahu bahwa kamu juga belum pinter nemen, alias belum tentu, kamu juga nggak tahu dia seperti apa. Dorongan nikmat alias kamu memperhatikan rasa, tidak akan menyakiti. Dorongan takwa alias dirimu masih memperhatikan takwa, sing roh iki duduk orang lain tapi diri sendiri atau siapa. Kalau dorongan iman, ilmu, nikmat, takwa boleh kamu lakukan. Itu pun kamu harus tahu metodologi mengingatkan. Ditambah boleh kamu mengingatkan ditambah dengan pengetahuanmu tentang metodologi mengingatkan. Apa namanya? Yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan dan seterusnya itu. Kalau kamu mengingatkan orang lain itu harus bil hikmah.
Harus bil hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu Kanjeng Nabi. Maka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Maka hikmah itu ada apa? Yasin. Siapa Yasin itu? Ya Sayyidal Mursalin, Kanjeng Nabi. Wal Qur'anil Hakim, Kanjeng Nabi itulah bacaan atau ucapan yang penuh hikmah. Di mana letaknya? Innaka laminal mursalin, ada pada dirimu. Yang utusan itu apa itu? Iman, sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona. Ilmu sifatnya tahu ada dalam dadamu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim. Ilmu dalam dadamu tahu. 2949. Apa? Nikmat namanya. Nikmatmu itu kroso katanya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang anugerahkan pada kamu itu dia merasakan apa adanya. Produknya kejujuran. Itu yang merasakan itu nikmat namanya. Takwa dalam takwamu. Takwa dalam dirimu itu ya. Wa may yu'azzim sya'aira fa innahu min taqwal qulub. Maka kalau kamu lakukan itu karena dorongan takwa, wujudnya taat dalam dirimu. Ya, itulah bacaan penuh hikmah. Itulah Kanjeng Nabi di sono, Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Kanjeng Nabi ada pada dirimu itu loh. Apa itu? Iman, sidikkan, amanahkan. Dadi wong sing sidik, jadilah orang yang amanah. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang mempertimbangkan ilmu, jadilah orang yang mengikuti rasa atau nikmat, jadilah orang yang mengikuti takwa, namanya taat. Nah, itu namanya innaka laminal mursalin. Lah innaka Kanjeng Nabi itu pada dirimu seperti apa? Seperti itu. Kanjeng Nabi nang kono tarik pada diri kita. Itulah cara memberikan peringatan namanya bil hikmah. Orang yang begitu tuh baru bisa wal mau'izatil hasanah, yaitu memberikan mau'izah yang baik. Kalau mau'izah pasti baik. Kenapa? Karena mau'izah itu lil muttaqin, ya toh? Gimana ayatnya itu? Gimana itu? Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Kalau mau itu untuk takwa jenenge hasanah, baik-baikan. Tapi lek mengingatkannya itu menimbulkan pertengkaran, itu duduk mengingatkan namanya nakalan. Orangnya disebut munakil. Kalau mau orangnya jenenge mau balik. Ya. Kalau kamu mau mengingatkan, menyampaikan sesuatu itu hasanah, baik. Tapi kalau kamu mengingatkan, hei sholat ngeblat nang HP, lagi bener apa enggak? Ekspresif boleh, kasar boleh, anu sesuai dengan karakternya. Tapi dorongan itu bisa dirasakan. Dorongan imanmu, apa dorongan hawa nafsumu. Nah, itu ya. Boleh nggak mengingatkan orang, kamu sholat kok berkiblat ke HP lah. Tanyakan dulu pada kowe iki mengingatkan kayak begitu itu mangkel apa kepengin mempermalukan atau kepengin bagaimana. Nah, oleh karena itulah lagi-lagi kamu harus tahu apa itu kiblat. Mosok sholat berkiblat ke HP lah. Sekarang kalau kamu sholat itu di depan kaca misalnya, berarti apa kamu berkiblat ke kaca? Kalau kamu di depanmu itu ada tembok, apa kamu menghadap tembok? Kiblatmu itu apa? Kiblatmu kan Ka'bah kan? Nah, apa kowe ro Ka'bah? Nah, berarti yang mengkiblat itu bukan hanya fisik, tapi yang mengkiblat adalah rasa. Perasaanmu, imanmu, ilmumu, nikmatmu, takwamu itu yang mengkiblat. Maka kamu harus bisa membedakan sholat dan rukun sholat. Sholat itu hubungan rasa mukmin dengan amin, Kanjeng Nabi. Kalau kamu terjadi hubunganmu dengan amin Kanjeng Nabi, kamu mukmin. Itulah sholat namanya. Kanjeng Nabi menyambut kamu, namanya sholawat. Nah kamu sholat dicampur dengan sholawat, maka lahirlah namanya silah. Apa silah itu? Hubungan. Maka silaturahim antar sesama. Nek kamu sudah sholat,
lalu disolawati Kanjeng Nabi, maka kamu menjadi silah. Maka sholat, sholawat, silah. Silah itu perilaku silaturahim loh. Hubungan didasari kasih sayang. Kenapa? Ya karena sudah dibimbing Kanjeng Nabi. Nah, ngono lho gampangane. Nah, oleh karena itulah kamu harus bisa membedakan sholat dan rukun sholat. Sholat itu terjadinya hubungan. Intinya apa? Intinya ingat. Maka inti sholat itu ingat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Inti sholat ini di dalam surat Toha ayat 14. Intinya ingat. Kalau siapa yang ingat itu? Yang ingat apa? Rasamu, ilmumu, imanmu, itulah takwamu, itulah yang ingat. Ingat Kanjeng Nabi. Ya toh? Di mana Kanjeng Nabi itu? Bernama Amin kan Kanjeng Nabi itu? Kanjeng Nabi itu di Baitullah. Kanjeng Nabi di Baitullah. Baitullah itu enggak ketok. Tandane Ka'bah. Maka kamu berkiblat kepada Ka'bah neng orang nyembah batu ngono lho. Jadi berkiblat ke Ka'bah itu ora kok nyembah batu ngono enggak. Mustaqbilal kiblati arahnya Ka'bah ya toh. Neng intinya kamu itu menghadap Rasulullah bernama Amin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Ketemu masuk di situ, rasakan masuk kita. Bertemu dengan Amin. Lah kok enggak amin, enggak ngono kok Aminah. Lah menyesuaikan toh. Walau dolin amin. Lah mosok ngono. Walau dolin amin. Kan ngono kan? Ya toh. Surat Ali Imran itu surat keberapa? 96, 97. Surat Ali Imran surat keberapa? Pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Surat ketiga, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, 9 Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'du, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Thaha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan. Ulang tahun nih Al-Furqan. Furqan itu iso beda nih. Setelah itu baru kamu bisa Asy-Syu'ara ke-26. Syu'ara itu kan ya apa ngono ta? Penyair gitu. Enggak serius-serius. Ya. Oke. Jadi inti sholat itu ingat. Produknya apa? Produknya itu tercegahnya diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29 ayatnya 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. 29:45. Inti sholat itu ingat, fungsinya tercegahnya diri mukmin dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kalau kamu sholatmu berhasil, kamu akan ingat Rasulullah di Baitullah, tandanya Ka'bah ada di Mekah Al-Mukarramah, ya toh? Pasti kamu nggak akan terbersit atau kamu tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti kamu belum sholat. Sekalipun kamu melaksanakan rukun sholat, berarti ada beda antara sholat dengan rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu gerak fisik anggota badan kita yang terkait dengan bilangan dan waktu. Namanya rukun sholat. Maka ada rukun qauli namanya ucapan, ada rukun fi'li perbuatan fisik, ada rukun qalbi yaitu niat, dan ada rukun tartib jumlahnya 13. Rukun itu pelaksanaan. Kalau enggak dilaksanakan berarti tidak rukun. Kalau dilaksanakan namanya rukun gitu loh. Rukun itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu bahasa Arabnya rukun loh.
Bahasa kita apa rukun itu? Menjadi bahasa Indonesia kan? Apa rukun itu? Saya tanya coba, rukun itu apa? Jawaban. Tidak bertengkar. Berarti rukun Islam, pelaksanaan Islam damai. Lek kamu masih bertengkar berarti tidak rukun. Lek tidak rukun berarti belum Islam. Lek belum Islam berarti belum rukun. Ngono lho. Gak iso rukun. Lek belum Islam berarti masih kafir terus tukaran wae. Maka kafir pada diri sendiri, bukan pada diri orang lain. Maka ada rukun qauli, jumlahnya 5. Takbir, Fatihah, sholawat. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Jumlahnya 5. Ada rukun fi'li jumlahnya 6. Apa itu? Qiyam, berdiri, rukuk, iktidal, terus sujud ya. Duduk di antara 2 sujud, duduk akhir ya. 6. Berarti berapa? 5 ditambah 6 sama dengan 11. Kan 13 kan? Mana yang 2? Yaitu qalbi, rukun qalbi namanya niat. Artinya apa? Ketika kamu melaksanakan rukun qauli Allahu Akbar, dipimpin oleh hatimu, harus niat takbir. Ketika kamu melaksanakan rukun qauli berdiri, qiyam, harus dipimpin oleh qalbi, niat berdiri secara tartib. Nah, rukun qalbi secara tartib, ya maka tartib itu pelaksanaan qalbi. Ketika qalbi memimpin qauli dan fi'li secara baik, itu namanya tartib. Ya, paham nggak ini? Apa yang disebut dengan tartib? Tartib adalah ketika qalbi, hati, memimpin qauli dan fi'li secara baik. Terlaksananya pimpinan qalbi terhadap qauli dan fi'li namanya tartib. Kalau tidak terlaksana berarti tidak tertib. Alias moro-moro Allahu Akbar, lesane tok muni tapi qalbine enggak mimpin, berarti qalbi enggak kena, akhirnya enggak tertib. Ngono lho, paham enggak ini? Nah, makanya tak rukun salat ikut terbatas oleh gerakan dan ucapan serta waktu. Maka ada waktu maghrib 3 rakaat, waktu isya berapa? 4 rakaat, waktu subuh 2 rakaat, waktu zuhur, waktu asar. Nah, kenapa kok 3? 3 rakaat maghrib itu menutup 3 pintu surga, yaitu hawiyah, sakor, ladho, neraka. Ya, menutup pintu neraka. Kenapa? Karena malam itu gelap. Gelap itu zulum. Zulum itu dosa. Orang yang disebut zalim. 3 rakaat maghrib menutup 3, jumlahnya pintu. 7 pintu neraka. Maghrib 3, isya 4. 7 kan? Apa 7 itu? Pertama, hawiyah. Kedua, sakor. Ketiga, ladho. Maghrib. Isya tambah bengi, jahim, sa'ir, utamah, jahanam. Tertutupnya 7 pintu neraka, ya toh? Bahkan malam masih ditambah dengan tahajud. Apa tahajud itu? Tahajud itu bangun malam. Tidak harus sholat loh, pokok bangun malam. Bangun dari tidur namanya tahajud. Kamu boleh baca Quran, kamu boleh melaku-melaku, kamu boleh sholat dan lain sebagainya. Lelek head, kan nggak bisa sholat, nggak boleh kan? Kalau head kan nggak boleh baca Quran. Yes, pokok bangun itu loh, tirakat lah gampangannya orang Jawa bilang. Pokok melek, bangun dari tidur namanya tahajud. Tidak, oh lelek kok kudu sholat? Sholat oleh namanya sholat tahajud. Maca Quran lah namanya maca Quran tahajud. Terus nyapu oleh nyapu tahajud, ngono lho. Tahajud apa? Bangun malam, bangun dari tidur malam hari. Nah, Abi selalu bangun. Abi makanya jam 8 mambengnya kebengen. Tadi bangunnya jam berapa? Jam 12 oleh karena agak terlambat tidurnya. Kemarin jam 7 sudah tidur, ada tamu ya. Kira jam 8 bangun. Karena tidur lagi jam 10, jadi jam 12 bangun. Ya sampai sekarang, sampai nanti. Tahajud wajib bagi Abi. Apa fungsi tahajud itu? Nafilah. Apa nafilah itu? Menutup. Ibaratnya neraka itu kotaan, atau pintune 7, tutup. Hawiyah, sakor, ladho, jahim, sa'ir, utamah, jahanam tutup, tambahi nafilah. Nafilah itu lak atau lakban lah gampangannya. Nah,
tutup pintu neraka, tutup 7 pintu neraka, plus nafilah tahajud malam, ya toh. Maka datanglah subuh itu dimensinya 2. Apa itu? Maghfirah dan rahmah. Rakaat pertama adalah maghfirah, tertutupnya 7 pintu neraka, berarti terampuninya seluruh dosa dan kesalahan. Terampuninya dulu seluruh dosa dan kesalahan, maka rakaat kedua adalah terbukanya rahmat kasih sayang berupa 8 pintu surga. Maka rakaat kedua subuh itu ada kunut. Apa kunut itu? Kunut doa syukur, minta ditunjukkan 8 pintu surga sebagaimana orang-orang yang telah diberi petunjuk, para nabi, para siddiqun, para syuhada, para sholihun. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dalam surat An-Nisa, surat keempat ayatnya 69 70. Itulah para kelompok itu siapa? Nabi, Rasul sudah mendapatkan surga, siddiqun, syuhada, sholihun. Itulah kunut intinya. Nah, maka di dalam kunut akhir-akhir juga ada doa daful bala. Kenapa? Karena 8 pintu surga itu kan, surga itu di zuhur dan asar. 8 kan? Rakaat pertama Darussalam, rakaat kedua Darul Qoror, Darul Muqamah, rakaat ketiga Darul Qoror, rakaat keempat Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Terus Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Maqamun Amin, Jannatul Khulud 8. Maka sebelum 8 itu ada duha. Duha itu sholat penghormatan. Apa? Sholat berkah, sehat. Makanya ada berkah rezeki, berkah sehat itu pada sholat duha. 8 pintu surga. Nah, kenapa pas kunut terakhir Allahumma adfa? Loh, itu mari asari gelap maneh ngono. Akan ada bencana, makanya setelah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait waqdina wasrif anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma a'tait nastaghfiruka Allahumma min jami'idz dzunub wal khataaya natubu ilaik. Baru doa ini, Allahumma sallimna wa ahlana min jami'il balaya bala'id dunya wal akhirah, dan seterusnya itu ya. Pokoknya doa daful bala lah. Kenapa? Karena habis asar nanti gelap. Gelap itu identik dengan dosa, dosa identik dengan bala. Nah, sekali lagi berkiblat itu ora kok ono HP lalu berkiblat ke HP, ojo ngono lah. Ojo ngono, makane ngajine sing tutuk. Kudu apa itu salat, apa itu rukun salat. Jangan terjebak pada rukun salat. Rukun salat yang kamu lakukan itu harus mengingatkan kamu. Rukun qauli, rukun fi'li harus mengingatkan kamu. Mengingatkan apa? Ingat akan Rasulullah, ingat akan Allah. Apa enggak bisa ingat Allah langsung? Enggak bisa. Ingat Allah itu gimana? Orang mengingat itu kan ada contohnya toh. Lek mengingat Rasulullah bisa. Kenapa? Karena Rasulullah itu ada pada diri Nabi. Rasul itu ada pada diri Nabi. Lek Nabi kan menungso. Nah, bisa dibayangkan Kanjeng Nabi ku Muhammad. Lah, Rasul juga bisa dikonekkan dengan iman kita. Rasul itu bersifat sidik, amanah, tablek, fatona. Imanmu juga bisa begitu. Maka sidiko, amanao, tableko, fatonao ben ketemu. Rasulullah ben setrume itu apa? Jadi amin itu Rasulullah lewat sidik, amanah, tablek, fatonah, ilmu, nikmat, takwa, nyetrum kan, anak setrum kan? Baru fisike. Setrum ketok apa enggak? Gak ketok kan? Setrum kan gak ketok. Nah, sekarang iki kan kabel misalnya. Di dalam kabel itu ada aliran listrik. Percaya enggak kamu? Percaya enggak? Ketok enggak? Tapi bisa dirasakan. Cobaan nyoba. Ngono ya ta enggak? Enggak ngono. Lah ngono kuwi ngono. Enggak percaya loh.
Cobaan. Pas diuripi terus di enakno. Sing nemen lek nyekel. Nah, sing nemen lek barang ngono. Nah, berarti strum enggak ketok. Strum itu iman, ya toh. Nikmat, ya toh, iman, ilmu, nikmat, takwa itu strum bertemu dengan Rasulullah, amin namanya. Lek fisik kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Fisik awet menungso, manusia yang mengikuti iman disebut dengan mukmin. Manusia mengikuti perilaku fisiknya. Ya, wis sampean kira-kira dhewe lah cek ngerti. Dijelasno sampai nduweh kadang yo ora nduweh ya. Ya, wis. Ya wis kowe aja ngono lah. Lah ana wong elingne ngono ya apa? Salat kok berkiblat karo HP wis. Ya bene urusane ngono. Nggih, ngono lek wis ta. Ya napa salat nang masjid kok nggawa HP mboten napa-napa. Wong Quran kula teng HP. Nggih to? Lah saiki lek sampean ning kene kan ana mushafe. Terus mbok goweke saiki nang jeding ya apa? Nah, sing diarani mushaf kuwi sing ndi? Ning kene ana mushafe, ana fotone, ana sembarange. Qur'ane ana hadise, ana sembarang ning kene. Ojo gampang-gampang ya toh. Zaman itu akan mengalami perubahan ya toh. Ojo gampang menfonis. Sing sabar ya. Saya kira begitu ya. Ini mengulang yang setelah lalu tentang kiblat. Apa sih kiblat itu? Hadapan. Kebalikan kiblat apa? Dibroh. Apa dibroh itu? Buri, tadabur, dubur, silit ya toh. Lek kiblat apa? Hadapan. Makanya qabil tu saya hadap, saya terima. Kowe lek nrimo iki ngene apa? Apa ngene? Ngiblah. Menyilit apa meraih? Maka kiblah itu wajah tu, apa? Mustaqbilal kiblah itu wajah tu wajhiyah, ya ta? Wajah tu wajhiyah mustaqbilal kiblah. Lurus. Ya. Ya ta? Mustaqbilah itu berkiblah, lurus wajah. Wah, kublah lek lek kiblah dengan kiblah beda ya. Lek kiblah itu hadapan, lek kublah itu ciuman. Apa? Qabil itu ya toh. Hati-hati ya. Kublah itu mencium. Lek kiblah menghadap. Makanya lek berciuman kamu berhadapan, kamu lek nyium bokong apa pipi? Lah gitu loh, sing dicium kan wajah ya toh. Maka kublah itu mencium wajah ya toh, atau kening lah, yang di wajah lah yang pantas-pantas. Lek kiblah itu hadapan. Lek kamu mencium bokong namanya dibroh. Apa? Dibroh itu dubur. Tadabur itu mikir mulai depan sampai belakang. Nah, jadi, ayo tadabur yuk. Dubure sapa? Lah itu. Bahasa ki ngono kuwi namanya morfologi atau ilmu sarf. Itu gitu-gitu bunyahnya itu mirip-mirip yang beda. Makanya ada sobaro dengan tasobbaro dengan istobaro dengan sobaro beda. Ya enggak? Lek sobaro ya sabar ngono. Lek sobaro nyabar-nyabarno. Lek sobaro nemeno lek sing sabar. Lek istobaro wis tok kaya apa pun sabar. Makanya syarat menuntut ilmu ora sobrun tapi istibar ya. Zakaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani ya, istibar gitu kan. Ayo kita bunyikan yuk. Dukaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuli zamani gitu ya. Jadi bahasa Arab ngono kuwi. Kiblah itu apa sih? Nah, kiblah mana ada kiblah itu menghadap, maka ada kublah itu mencium. Maka yang kiblah itu wajah tuh wajah. Mengkiblah kepada Ka'bah secara fisik, tapi secara non fisik rasa kita adalah menghadap Kanjeng Nabi, dialah Rasulullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amin. Makanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ini kudu paham apa itu sultanan nasira. Pelan-pelan nanti saya jelaskan kapan-kapan. Sultanan nasira itu apa? Nah, jadi enggak gampang. Lek gak ngerti, lek gak urung ngerti, ya
ngerti titik digawe ngono. Orang ngerti, wong gak ngerti terus langsung ngerti ngilok-ngilokno wong lah, payah itu. Tandane wong gak ngerti diri, gak tahu diri ngoreksi wong liya. Dalam tasawuf, orang sofa itu begitu kamu mengoreksi orang lain kamu musyrik. Sholat koyo kamu musyrik itu. Kenapa? Menyusahkan. Makanya ya urusannya kono, kita diskusi, ayolah omong-omongan dan hasilnya seperti apa ya terserah ngono ya. Wong itu rasamu dewe-dewe. Gitu ya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan bersama-sama langsung ya Badrodin aja ya. Nanya lagi. Ya satu lagu aja. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku Allahumma jinem jitu Allahumma amin aman Allahumma iman imun Allahumma walik krimjang jos pleng Badrodin. Wahid, ithnain, thalatha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali صلى عليك الله ربي دائما صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أولاك مقالي. Tayyib, nantahi wa nakhtatim muhadaratan al-yawm biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.